Matematika, ilmu yang menyenangkan. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Vika Maulana V 6620200007. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik cepat menghafal dan memahami perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Langsung saja kita simak. Jadi kuadran itu di sini ada sebuah lingkaran, di mana sebuah lingkaran tersebut kita bagi menjadi 4 bagian sama besar dengan sudut-sudut tertentu. Di sini saya tulis 0 derajat dan 360 derajat karena itu sama. 0 derajat itu jika kita putar satu lingkaran penuh itu yang besarnya 360 derajat atau satu kali putaran itu kembali lagi ke 0 derajat. Nah, lalu di sini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, sebelum memasuki rumus, saya akan berikan jurus kepada teman-teman semua biar lebih cepat menghafal, yaitu menggunakan al, sin, tako, positif, di mana ada al, sin, tan, kos, disingkat menjadi al, sin, tako, positif. Itu artinya jika di kuadran 1 ini itu nilai sin kostan itu semuanya positif. Dan di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kebalikannya kosek. Terus yang kuadran 3 yang positif itu tan dan kotan. Dan untuk kuadran 4 yang positif itu kos dan sekan. Langsung saja kita ke kuadran 1. Nah, kuadran 1 sini kan ada di rentang 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, di sini kita ada dua cara. Kita mau menggunakan 90 derajat ke bawah atau 90 derajat minus, dan bisa juga menggunakan 360 derajat plus. Ini kita ganti pakai 0 juga bisa, tapi saya di sini tuliskan dengan 360 derajat. Nah, karena di kuadran 1 itu nilainya positif semua, sehingga hasilnya positif semua nih. Lalu, kenapa kok ini sin menjadi cos, ini cos menjadi sin, dan yang di 360 derajat ini ketika sin tetap sin, cos tetap cos. Jadi gini teman-teman, saya akan bagi trik mudahnya. Jadi ketika teman-teman coba lihat ini, bayangkan aja nolnya itu hilang. Nolnya hilang, nah menjadi 9, ini nolnya hilang jadi 18, ini menjadi 27. Nah, ketika angka itu genap, itu akan tetap sama, tidak berubah. Dan ketika angkanya itu ganjil, 9 ini ganjil, itu akan berubah. Yang sin jadi cos, cos menjadi sin, tan menjadi kotan. Gitu teman-teman. Langsung masuk ke kuadran 2. Masih sama caranya. Kuadran 2 itu kan dari 90 derajat sampai 180 derajat. Kita juga ada dua cara. Mau pakai 90 derajat atau 180 derajat negatif. Nah, kalau di sini itu kan yang positif hanya sin, sehingga yang cos sama tan ini negatif. Ini yang sin positif, ini juga positif. Terus teman-teman jangan sampai ini ya, bingung, ini hasilnya sin kok negatif padahal di sini positif. Jadi yang menjadi acuan itu teman-teman lihat langsung di depannya sini, awalannya sini. Ini pakai sin, cos apa tan gitu. Jadi yang di depan ini yang menjadi acuan hasilnya itu negatif atau positif. Jadi meskipun sini hasilnya pakai sin, itu tetap negatif karena di sini cos. Sedangkan di kuadran 2 itu yang positif sin gitu. Lanjut kuadran 3 juga sama. Di kuadran 3 ini 180 derajat sampai 270. Kita bisa menggunakan 180 plus atau 270 min. Dan yang di sini itu yang positif tan. Ini tan. Jadi sin sama cosnya negatif. Gitu. Ini kalau buat
dibalik atau enggaknya itu masih sama ya. Pokoknya kalau kita bayangkan di sini tuh genap berarti tetap. Kalau ganjil itu berubah, yang ini ganjil 27. Sin menjadi kos menjadi sin, tan menjadi kotan gitu. Langsung ke kuadran 4. Nah, kuadran 4 juga sama, dimana di sini yang positif hanya kosnya saja. Ini kos, yang lain negatif. Dah gitu. Mungkin kita coba masuk latihan soal aja biar lebih paham. Nah, di sini saya sediakan soal. Nilai dari sin 300 derajat. 300 derajat berarti dia berada di kuadran 4. Karena di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi di sini saya mau menggunakan itu saja, yang 270 plus. Nah, ini sin 270 plus 30. Kan 300 itu kan 270 plus 30. Nah, karena ini bayangkan nolnya hilang, ini angka ganjil, berarti kita ganti menjadi cos. Dan karena di kuadran 4 itu yang positif itu cos, dan di sini tuh sin, sehingga negatif. Sehingga menjadi negatif cos 30. Berapa hasil cos 30? Nah, ini negatif setengah akar 3. Nah, selanjutnya saya sediakan soal lagi nih buat teman-teman. Nah, ini PR buat teman-teman, nanti bisa dicoba di rumah. Jadi, gitu saja penjelasan mengenai perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Sangat mudah bukan? Sekian dari saya. Terima kasih. Dadah.